Selamat pagi, siang, sore semuanya. Sekarang kami ingin menjelaskan tentang 7 sangkakala penghakiman, yang dimana akan kita menjelaskan oleh Abed, Axel, Christina, Chester, Julie, Denny, Renata, dan juga Violino. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang 7 sangkakala. 7 sangkakala sendiri itu adalah istilah bagi suatu peristiwa di mana dilakukan peniupan 7 sangkakala oleh 7 malaikat, di mana 7 sangkakala ini adalah membahas tentang kejadian pada akhir zaman. Dan terakhir, 7 sangkakala ini adalah bagian dari materai ketujuh. Setelah itu pintu kasih karunia ditutup. Nah, setelah itu 7 sangkakala ini disaksikan oleh Yohanes ketika berada di Pulau Patmos. Selain itu juga, 7 sangkakala ini adalah penghakiman Allah kepada manusia yang memberontak, sekaligus untuk menjawab doa-doanya dari umat yang mengalami teraniaya. Selanjutnya, sangkakala itu mengikuti kematian Yesus sebagai anak domba, dan selanjutnya berjalan mengikuti sejarah dunia sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, itu berada di Wahyu 11 ayat 15 sampai 18. Di sini sekarang kelompok kami akan menjelaskan mengenai 7 sangkakala penghakiman yang terdapat di Wahyu pasal 8 sampai 11. Nah, penglihatan 7 sangkakala itu menunjukkan bahwa di sepanjang sejarah Allah itu telah membela umatnya yang tertindas dan juga telah menghakimi mereka yang menindas umatnya. Nah, arti dari sangkakala itu sendiri adalah untuk memberi kepastian kepada umat Allah bahwa surga itu sangat peduli pada penderitaan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke 7 tandanya. Yang pertama itu tandanya terdapat di Wahyu pasal 8 ayat 7, yaitu hujan es dan api bercampur darah, sepertiga bagian dari pohon dan seluruh tumbuhan hijau pun terbakar. Nah, selanjutnya itu tanda sangkakala kedua yang terdapat di Wahyu pasal 8 ayat 8 sampai 9, yaitu terjadinya gunung api besar dilemparkan ke laut. Nah, selanjutnya sangkakala keempat yaitu adanya peristiwa jatuhnya bintang besar. Nah, bintang besarnya dinamakan Aprisintus dan nyalanya itu seperti obor. Nah, selanjutnya sangkakala keempat yaitu terjadi di Wahyu pasal 8 ayat 12, yang ke-12, yaitu matahari, bulan, dan bintang ini semua menjadi gelap. Selanjutnya yaitu sangkakala yang kelima, di mana Abaddon atau Apollyon atau malaikat jurang memimpin belalang-belalang untuk menyiksa manusia selama 5 bulan. Begitu juga dengan sangkakala jengking, kemudian ada juga bintang jatuh dari langit ke atas bumi, terdapat pada Wahyu 9 ayat 1 sampai 11. Kemudian sangkakala yang keenam, di mana ada kesakitan kedua, yaitu di sepertiga dari sisa manusia akan dibunuh oleh laksa pasukan berkuda. Ini terdapat pada Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Nah, sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ketujuh, itu akan terdengar suara-suara nyaring dari dalam surga, dan juga ke-24 tua-tua tersungkur dan menyembah dan juga memuliakan Allah. Nah, akibatnya itu terbukalah pintu bait suci Allah yang ada di surga, dan itu terdapat pada Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Berikut adalah ayat rujukan yang memperlihatkan bagaimana sangkakala itu terjadi, yaitu ada di dalam Wahyu 8, 9, 10, dan juga pasal 11. Untuk secara terperinci mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, di sangkakala pertama ditiup membuat hujan api, hujan es, dan juga bercampur dengan darah, dan membuat 1/3 bumi hangus. Sangkakala kedua ditiup membuat 1/3 air laut menjadi darah, dan 1/3 yang hidup di dalamnya binasa. Lalu sangkakala ketiga ditiup membuat bintang besar bernama Apsitus jatuh ke dalam bumi dan juga bercampur bersama dengan sumber mata air yang membuat manusia banyak mati karena itu. Lalu sangkakala keempat ditiup membuat 1/3 matahari, bulan, dan juga bintang terpukul dan membuat tidak adanya terang dan juga malam. Lalu sangkakala kelima ditiup membuat bintang jatuh ke bumi dan diberikannya anak kunci lubang jurang maut. Lalu sangkakala keenam ditiup, terdengar suara dari keempat tanduk mesbah emas di hadapan Allah. Lalu yang terakhir sangkakala ketujuh ditiup hingga membuat terdengar suara nyaring dari surga yang berkata bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sekian. Oke, sekarang ayat rujukan tambahannya. Sini ada 3 kitab. Kitab yang pertama itu adalah Keluaran 9 ayat 23 dan Keluaran 10 ayat 13. Keluaran 9 ayat 23 ini berbunyi,
Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Nah, jadi bisa kita lihat di ayat ini tanda-tandanya itu bahwa Tuhan akan mengadakan guruh dan hujan es, dan api akan menyambar ke bumi. Lalu selanjutnya dari Keluaran 10 ayat 13 yang berbunyi, lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Di ayat ini tanda-tandanya itu Tuhan mendatangkan angin timur dan membawa belalang. Selanjutnya itu di Yesaya 9 ayat 23 yang berbunyi, sebab binatang-binatang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap dan pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Selanjutnya itu dari kitab Yeskiel 38 ayat 22 yang berbunyi, aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah, aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, dan hujan belerang ke atasnya dan ke atas tentaranya dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Oke, sekian. Nah, sikap orang percaya terhadap peristiwa ini yaitu yang pertama, kita harus memperbaiki diri kita selama masih hidup di dunia ini. Lalu kita juga harus mempunyai kesiapan hati dan mental kita dengan memperbaiki diri kita tadi itu. Dan juga kita harus berjaga-jaga dan bersiap sedia untuk menghadapi peristiwa ini. Nah, tadi 3 responnya ada. Sekarang respon yang keempat adalah berperilaku seperti firman Tuhan, di mana kita harus bisa melakukan firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan sendiri dan juga dalam kehidupan masing-masing untuk supaya kita bisa melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan kelima, mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus bisa melakukan mempunyai hubungan kita dengan Tuhan yang sangat erat. Yang terakhir itu ada menguasai diri, memiliki ketenangan, dan juga mampu selalu berdoa, di mana itu ada di dalam 3 Petrus. Nah, di dalam 3 Petrus ini sudah menjelaskan bahwa kita harus menguasai diri, memiliki ketenangan diri, dan juga selalu berdoa. Maka dari itu kita harus bisa berdoa dan melakukan semuanya. Itu adalah respon kita untuk kita bisa menanggapi semuanya ini dengan baik. Selanjutnya adalah pesan dari ketujuh sangkakala ini. Yang pertama itu adalah mengenai berjaga-jagalah. Nah, jadi ketujuh sangkakala ini memperingati kita untuk kita dapat mempersiapkan diri kita dalam menyambut hari penghakiman. Nah, kemudian yang kedua adalah sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Nah, di mana di sini itu kita diperingati untuk yang terakhir kali untuk dapat sepenuhnya mengandalkan Tuhan dan bahkan percaya kepada Tuhan. Nah, yang ketiga itu mengenai jangan kita meragukan kuasa Tuhan lagi, karena dari ketujuh sangkakala ini kita disuguhkan dan diperlihatkan bagaimana kuasa Tuhan ini benar-benar nyata. Nah, maka dari itu kita seharusnya sudah tidak ada dong rasa untuk ragu akan kuasa Tuhan yang sebenarnya, dan juga seharusnya kita sudah tidak lagi mempertanyakan mengenai siapa Tuhan sebenarnya. Seperti itu. Pesan-pesan dari ketujuh sangkakala bagian kedua. Yang pertama, pengakuan dosa. Bunyi 7 sangkakala ini mengingatkan kita untuk mengakui dosa dan pengampunan. Maka Allah akan mendengarkan keadilan yang kita minta di pada hari kematian. Yang kedua, jangan meragukan keselamatan dari Tuhan. Bunyi 7 sangkakala ini mengingatkan kita untuk hidup di jalan yang benar, karena hanya Tuhanlah yang menjauhkan kita dari penderitaan di saat penghakiman. Yang ketiga, jangan mengabaikan penghakiman. Bunyi 7 sangkakala ini juga mengingatkan kita untuk tidak ada kata terlambat untuk mengikuti jalannya, karena Tuhan ini adalah Allah yang maha pengampun terhadap umat-umatnya. Sekian penjelasan kami dari 7 sangkakala. Semoga kalian semua mengerti. Ini adalah sumber analisis yang kami gunakan untuk pembuatan dan pencarian 7 sangkakala. Terima kasih.